Saya sebenarnya lulusan SMP, Mas. SMP? Ya. Serius? Serius. Sampai hari ini? Ya, sampai hari ini lah. Itu nggak tahu, itu rumus dari mana kita juga nggak tahu. Ya, Kalau rezekinya kita ngelihat tiba-tiba, dari ya. yang kita punya itu kayaknya belum bisa mampu. Tapi kenyataannya ibaratnya orang Jawa itu soket godhong dadi rewang gitu. Namanya pecel sumeh ya, yang jualan itu selalu senyum, mudah dikenal. Kayak saya jualan tuh, saya goyang-goyang terus tuh. Nah, gitu. Oke, semangat pagi kawan-kawan. Saya sedang bertamu ke rumahnya Mas Ari Antoni. Beliau ini salah satu pengusaha muda di Jogja dengan produk oleh-oleh khas Jogja, bakpia. Ya. Halo Mas Antoni. Ya, apa halo. kabar? Siap Mas Imam. Alhamdulillah baik kabarnya. Siap. Mas Antoni boleh deh dikenalkan. Mas Antoni itu sebetulnya siapa sih? Boleh ceritakan background-nya lah. Oke. Nama saya Ari Antoni, kelahiran 1990, lahir di Yogyakarta. Pekerjaan mungkin dari awal saya sudah memulai usaha kecil-kecilan atau mie ayam lah, sudah pernah. Waktu itu jualan kaos oleh-oleh khas Jogja, sudah pernah. Dan sampai saat ini terjun ke bakpia karena menurut saya bakpia itu menjadi ciri khas kota Jogja. Mulai jualan bakpia itu kurang lebih sudah 9 tahun. Cuma untuk produksinya kami mau ke umur 7 tahun. Sampai saat ini alhamdulillah saya bisa menggunakan SDM dan teman-teman, saudara-saudara bisa ikut bekerja di bakpia Delima. Oke. Mas Antoni tadi cerita lahir di tahun 90. Iya. Berarti senang banget loh. Iya, alhamdulillah. Tua aku loh. Oh iya, pasti. Dulu waktu awal mula, karena kan sebelum ke bakpia pernah jualan yang lain juga, termasuk tadi ceritakan ada mie ayam, ada kaos dan sebagainya. Di Malioboro juga. Iya, kalau kaos di Malioboro untuk mie ayam di Jalan Solo. Kita sewa tempat di situ, sewa semacam ruko, kita buat mie ayam karena bapak saya dulu jualan mie ayam. Saya belajar dari bapak saya, tapi ternyata mie ayam yang saya kelola itu kurang bisa berjalan karena saya masih kerja di tempat lain. Untuk mie ayam itu cuma buat sambil nyambi gitu ya. Nyatanya kalau usaha itu cuma di sambi itu kurang bisa efektif untuk berjalannya gitu. Jadi terus dapat tempat di Malioboro, kita di pasar sore kita saya jualan kaos di situ, kulakan, terus kita buka lapak di situ, ada tempat bisa untuk aktivitas jualan kurang lebih sampai saya menikah. Kita jualan kaos kurang lebih 5 tahun sampai kita menikah, masih jualan kaos 2 tahun. Kebetulan istri jualan bakpia. Setelah itu 2016 kita ada teman yang waktu itu kan rame Malioboro, kita ambil bakpia itu suplainya kurang banyak, permintaan pasar itu banyak, tapi yang ngasih dari produsen kurang banyak. Akhirnya teman itu merekomendasikan untuk membuat bakpia sendiri. Itu 2016 tanggal 21 Februari kita mulai produksi bakpia itu. 21 Februari sekarang sudah tanggal 17 atau 16? Ya, sebentar lagi umur bakpia Delima itu 7 tahun untuk tanggal 21 besok. Oke, benar sekali. Berarti anniversary ya? Insya Allah ya, anniversary. Jenengan ini kalau boleh tahu Mas, lulusan apa sih sebetulnya? Saya sebenarnya lulusan SMP Mas. SMP? Ya. Serius? Serius. Sampai hari ini? Ya, sampai hari ini lah. Ijazah SMP berarti ya? Oke. Menarik. Rata-rata nih anak-anak jenengan asli Yogyakarta berarti? Iya, saya kelahiran Yogyakarta. Yogyakarta. Rata-rata kan pengennya kerja. Oke, ya. Jenengan kok malah mutusin ke usaha? Awal sudah pernah bekerja dari awal. Saya ikut bekerja di kakak, terus di tempat kerja itu di lokasi Malioboro. Nah, itu ada saya melihat peluang di situ ada tempat yang bisa untuk dipakai dengan pinjam atau sewa gitu kan. Kita pakai tempat itu. Yaitu awal di Malioboro itu kita jualannya kaos Jogja. Nah, gitu.
kulaan di beberapa tempat produsen kaos, kita jual di situ. Ya alhamdulillah uang hasil dari payah untuk jual kaos itu bisa buat sedikit beri untuk orang tua, kita tabung, alhamdulillah sampai bisa menikah dengan biaya sendiri hasil jualan itulah gitu ya. Tapi menariknya gini, jarang loh yang dengan nyuwun sewu ya. Saya tidak merendahkan enggak, tapi jarang loh yang dengan kasus lulusan SMP terus punya pemikiran yang aku kudu mandiri, dan sampai hari ini aku menilai bisnis jenengan itu ya salah satu bisnis yang cukup existing hari ini gitu loh. Dengan punya karyawan, dengan omsetnya cukup baik, terus juga punya beberapa tempat untuk jualan. Jarang sekali saya menemukan kawan-kawan yang dengan latar belakang nyuwun sewu, saya nggak pernah kan seperti itu. Itu malah menjadi suatu kebanggaan bagi saya, Mas. Mungkin mereka yang di perguruan tinggi atau apa, mereka target untuk sukses itu seperti apa kan masing-masing ya. Cuman kalau di saya sendiri itu kan menjadi kebanggaan karena apa? Kita cuma belajar sampai usia SMP pun ternyata bisa kita untuk sampai ke titik saat ini gitu. Bahkan kita punya target ke depan yang bisa lebih membanggakan lagi gitu. Ini baru titik saat ini gitu, baru 5 mungkin yang saya kerjakan saat ini itu baru saya 7 tahun. Tapi pencapaiannya menurut saya sudah alhamdulillah luar biasa, dari kita ikut pelatihan-pelatihan di Dinkop, di UKM dari Dinkop Kota Yogyakarta gitu. Dan termasuk Mas Imam sebagai guru ya kan. Gitu kan. Untuk omset ya lumayan. Untuk saat ini bisa untuk kita kembangkan. Bahkan untuk ke depan insya Allah kita mau cari lokasi tempat yang mungkin bisa untuk diakses mudah di pinggir aspal jalan gitu ya. Bikin toko oleh-oleh sendiri? Ya mungkin seperti itu, seller di pinggir aspal. Kita punya cita-cita seperti itu ke depan. Tapi ya mungkin waktu dekat ini insya Allah nanti kita kabar-kabar kalau sudah ada. Mantap. Mas Ari Antoni, jenengan belajar dari mana? Dengan aku melihat pola pikir jenengan, cara jenengan berkomunikasi ke orang lain, karena kan ketemu dengan jenengan sudah berapa kali gitu lah, gak hanya hari ini, bahkan beliau juga diundang untuk ngajari ibu-ibu praktek dan sebagainya gitu. Mas, jenengan belajar dari mana, Mas? Sedangkan jenengan nyuwun sewu, secara pendidikan cukup di SMP gitu. Setelahnya aku menilai jenengan ini lebih dari ijazah jenengan hari ini. Ya mungkin itu karena pengalaman, maksud saya pengalaman, kita setiap harinya terjun langsung ke lapangan, kita ketemunya orang-orang yang mungkin saya anggap sebagai guru atau levelnya di atas saya, mereka berkomunikasi dengan saya, enak diajak komunikasi, ya udah saya serap ilmunya dari komunikasinya tersebut. Akhirnya ya itu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan sampai tahun ke tahun, kita di lapangan, kita sering bertemu, kita bercakap, kita ngobrol-ngobrol bareng sesama pengusaha, mungkin pengusaha-pengusaha yang kelasnya masih di UKM, bahkan ada yang lebih tinggi gitu, menyampaikan ilmunya seperti ini, strateginya seperti ini, ya itu yang kita serap, yang saya serap, saya terapkan sampai saat ini gitu. Jadi relevan ya? Ya. Pendidikan mungkin nggak tinggi gitu ya, tapi tetap belajar itu. Tetap belajar, Mas, itu pasti itu. Saya pun menemukan ini belum lama gitu loh. Salah satu inspirasi saya itu kan Mas Erik Sukamti gitu kan. Oh iya. Mas Erik kan juga nggak pernah lulus dari SMK kan. Oh iya. Beli ini. Neng jangan dianggap Mas Erik itu hanya sekedar SMKW mogol gitu. Hari ini kapasitas beliau itu luar biasa loh. Oh iya. Aku melihatnya, inilah salah satu orang yang jalur-jalurnya beliau gitu loh. Jadi meskipun Mas Antoni ini secara formal di SMP, tetapi sebetulnya ilmunya lebih dari itu. Aku menilai seperti itu. Alhamdulillah sih, Mas. Itu salah satu kuasa yang Allah lah buat memberikan saya tenaga, pikiran, kesehatan, itu bisa saya manfaatkan setiap harinya seperti apa. Ya kemarin, ya alhamdulillah ilmunya saya, maksudnya saya punya bakat untuk buat bakpia ini, saya ajarkan ke ibu-ibu itu waktu desa wisata di mana? Kulon Progo, Desa Prima. Itu alhamdulillah Mas, sekarang masih saya komunikasi terus seperti apa, sampai mana Bu. Ini setelah belajar bareng sama saya, bakpia Delima
di pelatihan desa wisata Desa Prima itu masih sering saya tanyakan, sudah produksi belum? Sudah. Alhamdulillah beberapa ibu-ibu itu sudah mulai, bahkan sudah berjalan untuk produksi, bahkan sudah memperjualbelikan. Maksudnya sudah dipasarkan gitu, hasil produksinya itu bakpia itu. Bahkan kemarin itu sampai saya ditelepon, tapi saya juga pas lagi ya, ada orderan lumayan, ya ibu-ibu itu telepon, salah satu ibu-ibu itu namanya Bu siapa lupa. Mas, saya ini kurang, maksudnya ada pesanan sekian, tapi kapasitas produksinya karena masih diproduksi sendiri, belum lama pelatihan baru 2 bulan, itu sudah ada orderan lumayan banyak. Mau dari orderannya itu kurang, mau minta tambahan, maksudnya mau ngambil produk dari saya gitu karena kekurangan order itu, tapi saya nggak bisa mencukupi karena di saya pun juga pas waktu itu lagi ada orderan lumayan gitu. Ya itu jadi ya ibu-ibu itu akhirnya ya sudah untuk produksi hari ini cukup sekian yang laku gitu, nggak bisa nambah over gitu, nggak bisa, karena itu salah satu jadi penasaran di konsumen juga menurut saya kan. Konsumen itu oh ternyata sudah untuk produksinya baru kapasitas sekian dan mungkin dia ngerasain kok bakpianya enak gitu kan. Itu hasil yang kita belajar bareng-bareng sama ibu-ibu Desa Prima itu. Alhamdulillah mereka bisa memanfaatkan untuk ilmu membuat bakpia itu sampai ke pemasaran. Sampai saat ini masih saya sering WA, sering telepon itu produksinya berjalan. Mantap. Jadi alhamdulillah bermanfaat lah gitu. Menelurkan beberapa pelaku usaha bakpia lagi ya. Nggak cuma di Jogja, di Kulon Progo ada gitu kan. Ternyata ada bakpia gitu kan. Terus balik ke awal mula di bisnis ini. Jualan kaos lebih dari 5 tahun? 5 tahunan. 5 tahunan? Iya, 5 tahun. Kenapa baliknya ke sini? Okay. Padahal kan kaos di Jogja sebagai oleh-oleh juga cukup ramai kan ya, sebetulnya. Alhamdulillah. Oke, waktu itu jualan kaos di Jogja itu alhamdulillah cukup menjanjikan. Lalu kenapa kok saya pindah ke bakpia? Karena 2021 kemarin ada relokasi di Malioboro, relokasi tempat. Di situ kan kita jualan bakpia itu di Selasar Pasar Beringharjo. Kita di depan Pasar Beringharjo dan alhamdulillah langsung ke pengunjung wisata kita jajakan di situ. Ternyata setelah di tahun 2021 itu ada relokasi kaki 5, dari kaki 5 dipindahkan ke Teras Malioboro 1 dari pemerintah, dan itu belum bisa memaksimalkan tempat itu karena masih proses untuk pengembangan, bahkan nanti bisa untuk suatu hal yang ramai di pusat oleh-oleh Jogja itu di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Tetapi saat ini kan belum sampai ke situ, baru masih proses dan masih pengembangan. Di sisi lain di tempat kaos saya itu kan saya liburkan, kaosnya saya liburkan, di situ tempatnya cukup luas. Lalu kita pindahkan bakpianya ke pasar sore yang biasanya kita buat jualan kaos di situ. Jadi kaosnya saya geser, saya berhentikan dulu untuk sementara untuk kita ganti bakpia. Karena kita harus memasarkan bakpia itu. Gimana caranya agar bakpia yang kita produksi sendiri itu terus kita jalan untuk kita kembangkan gitu. Jadi sementara kaosnya cuma sementara saya geser, belum kita buka lagi. Kita sementara ganti bakpia itu. Berarti cash flow-nya cepat bakpia? Ya, untuk seperti itu. Karena kita produksi sendiri, jadi kita tahu seperti apa itu bakpianya itu. Dengan omset sekian, keuntungannya sekian, kita lebih tahu dari itu. Kaosnya nanti mungkin kita bisa buka lagi di tahun depan. Kita juga ada target, sudah ada tempatnya, cuma kita belum menggunakan itu. Maksudnya belum kita buka. Nanti kita target di tahun depan. Insyaallah itu. Mas Ari, jenengan hari ini punya berapa usaha? Kalau usaha sih bakpia aja Mas. Cuman ya ada sampean untuk hiburan lah, semacam pemancingan. Kita punya pemancingan. Setelah kita capek untuk bekerja, itu ada tempat hiburan buat kolam pemancingan. Nah itu ya alhamdulillah bisa sih buat nambah-nambah juga uang jajan untuk anak-anak mungkin karena sudah berkeluarga ya alhamdulillah. Dan masih ada juga di Malioboro itu satu
pemasukan di wilayah Malioboro. Dan ya itu cuma kita bakpia, kita produksi di oleh lain tuh wingko babat. Alhamdulillah istri yang kerjakan itu lumayan udah jalan juga. Katanya juga punya pecel di sana. Ya, lupa saya masih ada kan ya. Ada pecel ya, sorry. Ada pecel. Nah, itu pecel namanya pecel sumeh. Ya, mungkin sumeh itu kalau orang Jawa kan guyang-guyu ya kan. Selalu tersenyum. Itu sumeh. Nah, dikasih nama pecel sumeh agar pelanggan pecel itu senang gitu ketika mau makan pecel atau mau beli pecel itu. Pecel itu juga awalnya kita buka di depan Pasar Beringharjo kurang lebih sampai sekarang 4 tahun. Jadi di tahun 2017 lah kita buka pecel itu. 18 lah kita buka pecel itu. Alhamdulillah respon bagus karena itu salah satu makanan legendaris juga di kota Jogja. Pecel dengan bumbu kacang. Terus di tahun 2021 juga kita kena relokasi sama seperti bakpia. Kita dipindahkan ke teras Malioboro 1. Pecel itu kami bertempat di area outdoornya, di area kulinernya teras Malioboro 1, di pas pojokan itu. Alhamdulillah untuk tempatnya cukup strategis. Nah itu namanya pecel sumeh. Pecel yang bisa dilihat nanti yang alhamdulillah paling ada pelanggan di situ ya pecel saya itu pecel sumeh itu. Keke aku pas ke sana tuh makan pecel jenengan. Mungkin ya. Mungkin karena sering. Itu. Belakangan. Iya. Heeh. Pas tikungan itu. Ah itu jangan nggak tahu itu pecel saya mungkin putus. Mungkin karena kalau nggak pecel, soto sulung. Iya. Paling mie yang di atas itu cuma 3 itu aku kembali. Ya, yang paling ramai kan bisa dilihat kalau di kuliner untuk sekarang karena masih proses pengembangan. Tapi yang pecel saya itu karena alhamdulillah waktu di depan pasar tuh mungkin karena namanya pecel sumeh ya, yang jualan itu selalu senyum, mudah dikenal. Kayak saya jualan tuh saya goyang-goyang terus tuh. Nah, gitu. Itu alhamdulillah jadi konsumen itu kelingan gitu. Ingat itu ketika Jogja pindah kita infokan, ternyata sudah diinfokan dari pemerintah PKL yang dulu di Malioboro itu pindah ke teras Malioboro 1. Nah, ada pelanggan itu yang nyari-nyari pecel sumeh gitu. Banyak Mas yang itu. Jadi di pecel saya itu alhamdulillah maksudnya rame ya bisa kebanyakan dari pelanggan yang dulu di depan pasar. Pelanggan itu nyari pecel sumeh gitu. Gitu. Karena memang salah satu kuliner khas di Malioboro gitu ya. Pecel. Salah satunya pecel, dan pecelnya itu ya unik, ada macam-macam lah teman-teman. Kalau pengen ngerasain ya hari ini ke teras lah. Di teras di bagian outdoor, nanti yang di tikungan belakang. Belakang, iya. Mas Antoni menarik nih, yang bagi saya menarik bahwasannya hari ini dengan usia jauh lebih muda daripada saya, usaha tergolong punya beberapa ibaratnya. Ya. Gimana jenengan bisa punya ide untuk terus ngembangin beberapa usaha ini? Kadang kita ini kalau sudah usaha satu gitu, kadang mentok lah tak jalanin dulu gitu. Jenengan ini punya beberapa usaha hari ini dan semuanya berjalan itu. Semuanya ya alhamdulillah. Jadi pecel itu juga gimana ya Mas? Maksudnya sudah punya produksi bakpia, kenapa kok nggak dibuka bakpia sekalian gitu kan? Karena kan biar variasi gitu. Maksudnya ada di mana itu seketika itu saya berpikir itu pecel mungkin bisa cukup familiar lah di kota Jogja, itu yaudah saya buka pecel. Bakpia sudah ada yang maksudnya sudah bisa untuk menampung SDM itu ya alhamdulillah sudah. Sekarang bagian pecel mungkin kan karena basicnya orang kan beda-beda. Jadi pecel kebetulan dipegang saudara, jadi bisa jalan. Sudah ibaratnya kalau bahasa kerennya udah autopilot gitu kan. Tapi ya tetap sudah berjalan tanpa saya harus ikut nangani pecel itu. Pandai melihat peluang. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi lebih ke kepikiran apa langsung saya kerjakan gitu. Tanpa harus mikir panjang. Ya beberapa pertimbangan saja sama istri gitu. Cuma itu aja yang saya buat pertimbangan itu istri terutama. Ini yang membedakan kita, kebanyakan kita yang nyuwun sewu sekolahnya agak tinggi gitu ketika mau usaha. Ya. Pertimbangannya panjang. Iya. Kayak melaku kayak ora gitu ya. Iya. Kayak melaku kayak ora. Tapi ini beda nih dengan kasus-kasus ya teman-teman yang nyuwun sewu. Ya aku bilang nggak sih, bukan masalah pendidikan, tapi kan beliau tetap belajar gitu.
orang lapangan lah aku bilang. Ya, orang lapangan itu kadang punya ide dan dikalkulasi bisa ada untungnya, wes gas wae gitu loh, dengan berbagai macam resiko. Dan nggak banyak yang orang-orang yang mampu seperti itu, Mas. Apa resepnya, Mas? Resepnya kita percaya saja sama yang ngasih rezeki. Itu kita selalu bersyukur, terus jangan berhenti untuk beribadah. Kita selalu komunikasi sama, tentunya sama, kita sudah berkeluarga, sama istri, kalau enggak ya sama orang tua, karena doa-doanya beliau itu, orang tua dan istri itu menjadikan suatu hal yang harusnya belum terjadi, tetapi bisa secepat itu terjadi, khususnya di rezeki. Kalau saya seperti itu, Mas. Jadi nomor satu, selalu bersyukur, dan tidak lupa kita harus menyisihkan sedikit penghasilan kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Seperti itu insya Allah saya jalankan terus untuk seperti itu. Gitu, Mas Iwab. Oke, kita balik ke produk utama nih jenengan, bakpia delima. Iya. Hari ini bakpia delima itu bisa didapatkan di mana, Mas? Oke. Iki mau tak takoni wae boleh lho Mas sambil juga Lupa, Jadi untuk sekarang ini, sampai saat ini belum banyak sih Mas tempat yang kita jadikan untuk seller di bakpia delima. Baru di Teras Malioboro 2, itu di Blok O nomor 36. Itu ada kios di sana, ada tenan di sana. Terus di Pasar Sore Malioboro, itu ada Pasar Sore Malioboro, nanti di dekat musola, terus di home industry sini juga bisa. Jadi baru 3 titik ini. Ya insya Allah ke depan waktu dekat mungkin kita bisa mengakses untuk ke 4 titik lah. 4 titik lagi. Ya. Maksudnya titik keempat. Oh, titik keempat. Ya, ke depan mungkin bisa 4 titik lagi. Ya. Siap. Bakpia delima ini kalau bukan dibandingkan ya, karena di Jogja ini kan banyak bakpia kan. Ya, banyak banget. Posisi bakpia delima ini ada di mana sih? Karena kan ada yang memang premium, ada yang menengah, ada yang di pasar agak bawah. Terus ditambah lagi sekarang muncul juga bakpia kekinian gitu loh. Nah, delima ini posisinya ada di mana sebetulnya? Oke, kalau dari produk dulu ya, dari produk kita sasar yang tradisional, maksudnya kita nggak ke yang milenial, tapi kita tetap bakpia itu dengan tekstur yang tradisional. Cara membuatnya pun kita juga tradisional. Terus untuk kelasnya mungkin kita sasarannya menengah, mungkin bisa menengah ke atas, karena terkait rasa juga kita sudah uji ke beberapa pelanggan, gimana setelah selalu kita komunikasi sama pelanggan yang bisa kita tukeran nomor WA, selalu kita tanyakan gimana sih setelah membeli bakpia delima itu responnya seperti apa gitu. Ya alhamdulillah mereka bahkan sampai merekomendasikan ke teman-teman. Bahkan salah satunya yang sudah pernah terjadi sering itu kepala sekolah atau guru-guru. Itu ketika di sekolah itu ada agenda untuk wisata ke Jogja, dia selalu merekomendasikan atau selalu menginfo untuk WA kepada saya, "Mas, ada rombongan yang mau ke Jogja, itu murid kami dari sekolahan ini." Ya otomatis saya berpikir, oh ternyata bakpia delima itu bisa direkomendasikan mereka-mereka yang di luar gitu. Ya saya itu ya menengah lah untuk itu. Dari ring harga di angka berapa bakpia delima ini? Untuk harga bakpia delima yang original 25.000 itu isinya 20. Gitu. Terus nanti ada yang kemasan lebih kecil, isi 15 biji, isi 10 biji. Turun-turun di harganya. Jadi kita bisa tinggal kita misalnya mau beli bakpia delima itu tinggal kita mau milih 100.000 misalkan ya. Mau yang dapat 4, mau yang dapat 5, atau yang dapat 7 misalnya itu. Jadi tinggal siapa yang dikasih oleh-oleh buat dibagi berapa orang gitu. Jadi enggak bisa untuk pilihan gitu. Bisa untuk pilihan, 100.000 itu cukup buat bagi ke banyak teman
gitu. Jadi harganya variasi dari yang 25, 20 sama 12.500 ada per kotaknya gitu. Jadi misalkan kita bawa uang 100.000 pun kita masih bisa berbagi ke banyak teman. Kalau ngelihat harga sih sebetulnya ini ya standarnya harga bakpia sebetulnya. Oh iya, standar. Ya kalau dilihat, kalau dipositioning kan ya ini dibilang murah juga enggak, dibilang atas juga enggak, tapi memang standarnya ada di situ gitu. Iya, Jadi ya memang produk ini bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Iya. Per hari bisa berapa kapasitas, Mas? Oke, kalau kita hitungan per hari, karena kita jualannya nggak cuma bakpia ya, di kios itu kita oleh-oleh lengkap, istilahnya bisa dibilang lengkap, semacam kayak dodol, kayak wajik, kayak wingko, kayak yang lain lah. Kalau untuk omset kita bisa, Mas. Tapi untuk bakpia sih sebenarnya 1 minggu kita bisa kalkulasi. Ya mungkin kalau di rata-rata per hari, itu kecuali Sabtu Minggu ya, itu bisa 70 kotak bakpia, sampai 100 kotak bakpia itu setiap hari. Itu kecuali Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu bisa lebih. Lumayan, itu belum ditambah dengan produk yang lain. Iya, belum tambah dengan produk yang lain. Terus kalau omset 1 minggu kita bisa ada catatannya itu. Bisa sampai berapa kalau boleh tahu? Wah, orang dapur iki. Kalau di hari-hari biasa, maksudnya belum liburan, gitu kan, 1 minggu tuh rata-rata 14 juta Juta. sampai 15 lah. Tuh, bisa kita Jualan di pasar sore. Iya, Mantep ya. kita tambahkan dengan yang terjual di rumah. Bahkan ya alhamdulillah, rezeki itu kan kita nggak tahu, yang penting kita sudah berusaha dan berdoa. Nanti yang ngasih kan ya ketentuannya kan dari yang di atas. Sering-seringnya tuh jam 10, jam 11 itu kita tutup lapak sudah, karena di jam-jam 10, 11 itu pengunjung yang naik bis ke Malioboro itu rata-rata sudah mereka pulang gitu. Ya udah, kita tutup lapak. Berapa jam kita jualan? Setengah 5, mungkin 5-6 jam, 5 jam. Seminggu bisa 14 juta ya. Ya, untuk rata-rata Kalau pas nggak momen peak, ya, peak season ini ya. momen biasa itu. Hidup bisa, jualan bakpia bisa hidup berarti. Bisa hidup. Sampai saat ini ya bisa hidup. Belum lagi ditambah usaha yang lain. Tadi punya pecel, punya kolam, dan ide-idenya untuk mengembangin usaha yang lain. Bakpia Delima ada rasa apa aja, Mas? Oke, yang nomor 1 itu original. Kita masih sering, pada umumnya bakpia itu yang sering dicari konsumen itu rasa kacang hijau. Dan yang kedua, untuk yang sering laku, maksudnya yang laku banyak itu kan, pertama kacang hijau, yang kedua bumbu hitam. Terus ada varian lain tuh keju, coklat, stroberi, pandan, dan durian. Paling laku di original. Original itu kacang hijau. Ya. Terus berapa karyawan total di bakpia ini sekarang? Di bakpia 9. 9. Iya. Lumayan Di dapur dan di pasar. Lumayan banyak berarti Ya, untuk industri bakpia ini. Iya, alhamdulillah hidup semua, Mas. Kuncinya di situ, hidup semua dari bakpia gitu. Iya. Itu. Kita selalu itu tadi, Mas. Pokoknya selalu bersyukur, menyisihkan sedikit. Ya nggak sedikit sih, kita maksudnya kita kira-kira untuk seminggu itu omset berapa dan naik apa turun kita sisihkan juga. Dan hasil dari penjualan itu termasuk apa ya, rezekinya konsumen untuk kita salurkan ke anak yatim, seperti itu. Bahkan nanti di anniversary-nya 21 Februari. 21 Februari kita sudah merencanakan, kita sudah cari di mana yang bisa kita akses. Nanti kita sampaikan sedikit, nanti kita sampaikan sisihan dari omset atau dari penjualan bakpia itu. Otomatis kan mereka dari konsumen itu kita sampaikan. Jadi nggak 100% buat kami sendiri, tapi supaya konsumen itu juga bisa beramal, kita salurkan di situ. Menarik. Insya Allah seperti itu, Mas. Ya, kan itu sudah berjalan sih, cuman kita nggak selalu
update di postingan atau apa, tapi insya Allah besok ya, bukan niat kita untuk pamer itu jauh ya, kalau insya Allah jauh untuk pamer, tapi kita mau mendedikasikan atau mau menyampaikan ke konsumen itu, setiap mereka itu transaksi membeli bakpia delima, ternyata ada rezeki yang lain yang dikasihkan ke anak yatim gitu. Ya semoga harapannya sih semoga berkah untuk semua gitu, untuk konsumen dan untuk kita. Itu harapannya seperti itu. Awal-awal seperti itu kita buat program seperti itu, sampai kita diproduksi kita ajak semua Mas ke pondok biar mereka tahu gitu loh. Maksudnya jadi keuntungan bakpia delima ini bukan cuma semata-mata buat saya ataupun buat perusahaan gitu. Jadi perusahaan juga menyalurkan, mereka yang produksi itu jadi semakin semangat. Bahkan sampai ke pondok, anak-anak pondok, anak-anak yatim itu, sasarannya kita anak yatim ya, pondok yatim gitu. Mereka bareng-bareng berdoa. Gitu. Kita ikut di situ berdoa. Kita sampai nangis, Mas. Iya, beneran itu sampai ke hati mereka berdoa. Terima kasih atas pemberiannya, terus mereka mendoakan di bakpia delima agar itu, supaya apa, supaya kita bisa mungkin besok, mungkin untuk saat itu kita baru bisa memberikan sekian, mungkin untuk besok lebih dari itu gitu. Itu insya Allah kami jalankan sesering mungkin khususnya di anniversary bakpia setiap tahun. Dan tidak lupa untuk Jumat Berkah kita juga selalu memberikan. Ada sendiri itu Jumat. Ini hari Jumat ini. Ini hari Jumat, ya. Biasanya apa kalau hari Jumat? Termasuk kita pecel tadi, kita beli tapi dari bakpia. Beli pecel. Ya, dan kita kasih ke masjid. Atau enggak kita kasih makanan ringan, roti. Roti itu buat taruh ke masjid, roti dan aqua. Kalau enggak ya yang pokoknya makanan siap saji lah, yang langsung bisa dimakan gitu. Nasi bungkus. Kita juga Jumat sore itu biasanya kalau ini Jumat ini mau apa gitu kan. Biasanya ada juga sore ke kita muter, naik mobil muter, bawa nasi bungkus, kita bagikan ke pinggir jalan tukang beca atau pemulung atau ya mereka yang kami pandang itu bisa buat berbagi gitu. Jumat sore terus sampai malam. Seru Mas kayak gitu. Tahu mereka wah. Tapi memang kok. Memang salah satu ya, kalau Mas Tony ini Muslim ya? Ya, Muslim. Kalau di Muslim kan memang ya ada ayatnya tapi saya lupa, tapi setidaknya bunyinya adalah ketika kita menanam satu biji zahroh akan dibalikan, akan dilipat gandakan hasilnya. Saya diajari juga sama mentor bisnis pertama saya. Nah, iso setiap hari sedekah. Kalaupun nggak setiap hari sedekah, ya setiap momen diupayakan sering sedekah. Kenapa harus sedekah gitu ya? Secara prinsip, kalau di Al-Quran sudah dijanjikan bahwasanya satu dibales sekian gitu ya. Tetapi logiknya bahwasanya ketika kita memberi, kita ini secara tidak langsung menanamkan di bawah otak sadar kita bahwasanya memang kita ini mampu, kita ini punya rezeki, kita ini kaya dan sebagainya. Kita sedang menanamkan itu. Meskipun sebetulnya kondisi hari ini belum seperti itu, tetapi karena kita mencoba menanamkan di bawah otak sadar kita seperti itu terus-terusan, maka yang namanya rezeki itu pasti ngikut. Karena kalau teman-teman sempat baca buku The Secret gitu ya, ada yang namanya The Law of Attraction gitu ya. Apa yang kita lempar ke alam itu akan balik ke kita. Betul, jadi kalau kita ngelempar rezeki gitu ya, bukan lempar maksudnya mengeluarkan rezeki, berbagi, nanti secara tidak langsung alam akan ngasih rezeki kita dengan jalur yang lainnya lagi. Dan aku ngelihat apa yang dikerjain sama Mas Arito Antoni ini, ya salah satunya mungkin impact dari itu juga. Mungkin. Seperti itu, Mas. Ya. Tapi karena memang secara teori ya logis, kalau kita sering berbagi, sering mengeluarkan rezeki, maka kita akan dapat baliknya, imbal baliknya. Insya Allah seperti itu. Bahkan sering kita itu kayak suatu ketika itu kayak doa kita itu benar-benar terkabul, benar-benar itu menjadi
langsung oh kok ada kenyataannya seperti ini gitu. Karena kita juga selalu mempercayai apa yang disampaikan, apa yang di orang tua itu selalu pesan kepada kami, ibaratnya wong Jawa itu sapa gawe bakal nganggo. Seperti itu. Ya itu tadi seperti itu. Apa yang kita tanam pasti kita tuai. Insya Allah seperti itu. Jadi kita nggak cuma berpikir di sini ya, tapi biarpun toh nanti kita nggak panen di sini, kita nggak nuai di sini, insya Allah nanti di sana kita pasti mendapatkan karena sudah janjinya. Asal kita ikhlas, benar-benar ikhlas. Kita nggak usah berharap kita memberikan satu, aku besok pasti dapat dua. Jangan terlalu optimis seperti itu. Ya sudah, kita berikan, ya sudah nggak. Alhamdulillah saya itu pelupa mas orangnya mas. Saya itu pelupa, jadi itu saya syukuri. Sampai sudah ngasih siapa-siapa itu sampai saya lupa. Dan mungkin salah satu itu ikhlas. Mungkin di situ ya, cuman kita nggak tahu ya. Mungkin jadi kan kita nggak ingat mas siapa yang terkasih kan. Kalau kita nggak ikhlas kan otomatis aku mbien pernah gitu, kasih kamu ini ya, itu kan nggak ikhlas misalnya bisa dikategorikan seperti itu mas. Tapi alhamdulillah saya itu pelupa jadi lali. Jadi ngiklasinya dengan lupa nih ya. Mungkin itu bisa maksudnya. Ya alhamdulillah tak syukuri lupa saya itu kan. Mungkin yang pinjam apa lupa itu. Ya wes lah. Ya wes lah gitu. Dan ternyata ketika kita butuh apa, kita punya angan-angan, oh besok mau ngapain, mau terutama mau beli apa, kita nggak menganggar, bahkan sampai saat itu kita nggak menganggarkan gitu. Alhamdulillah, ketika hari itu bisa terbeli. Gitu. Nggak tahu itu uang, kok misalkan beli kan pakai uang ya, misalkan kita berbicara uang, tapi kan kayaknya itu yang mau kita beli itu nggak belum kapasitas kami untuk bisa mampu membeli itu. Tapi nyatanya ketika saya ada kemauan, ada penawaran dan saya ada kemauan, itu bisa kita beli itu. Itu nggak tahu itu rumus dari mana, kita juga nggak tahu. Ya, kalau kita ngelihat dari yang kita punya itu kayaknya belum bisa mampu, tapi kenyataannya kita bisa beli dan ada wujudnya gitu. Iya tuh mas. Itu kita nggak tahu dari mana. Ajaibnya rezeki ya. Iya, rezeki itu ibaratnya orang Jawa itu soket godong tadi rewang gitu. Apa kuwi mas? Iya itu kalau kita membuat menanam kebaikan, kita selalu baik sama orang, itu mungkin sering silaturahmi sama orang, gitu. Maksudnya diperbanyaklah untuk silaturahmi itu. Ketika saya ketemu Mas Imam ke sana, saya bisa ngobrol dan obrolnya Mas Imam itu bisa saya serap untuk menjadikan suatu ilmu. Kita bisa ngopi di sana. Padahal kan kalau saya nggak kenal jenengan kan nggak mungkin kita mampir ke sana. Saya mampir ke sana dan kita dapat kopi, dapat ilmu kan. Yaitu silaturahmi ya namanya. Itu berarti saya dapat rezeki dari sana gitu. Belum nanti yang lain gitu kan. Jadi perbanyaklah silaturahmi karena itu adalah menjadikan suatu umur yang panjang, rezeki yang banyak gitu. Tapi silaturahmi yang baik-baik gitu. Oke, kita balik lagi ke usaha jenengan nih Mas. Iya. Tony. Dengan 7 tahun berjalan. Oke, Terus sekarang juga mengelola ibaratnya ada 9 orang gitu ya. Iya, Mas. Tentu nggak gampang nih memanage SDM-nya nih. Gimana trik jenengan bisa terutama ya bisa bertahan sampai 7 tahun dan dari progres juga aku lihat terus tumbuh gitu. Apalagi tadi sempat dibilang mau buka keempat ya, Iya. yang keempat gitu. Keempat. Apa yang jenengan kerjain untuk itu? Kita sambil menikmati ya hari-hari itu, misalnya untuk manajemen juga kita punya manajemen sendiri, jadi beda dengan manajemen orang-orang yang mungkin sudah berpendidikan tinggi itu mas. Kita manual, terus kita manage omset sekian, bagian untuk setiap hari kita catatan si A si B sekian karena omsetnya sekian gitu. Ada yang pokok, ada yang tergantung omset gitu mas. Dan setelah hitungan minggu kita kasihkan karena kita untuk
bayar karyawan itu setiap akhir pekan dan akhir pekan dan awal pekan gitu kan. Ternyata kita juga nggak mentarget sih berapa, kita nggak pernah mentarget. Tapi untuk tempat kita bisa, tapi untuk omset kita nggak pernah mentarget, belum pernah mentarget gitu, omset. Tapi setelah hitungan akhir pekan atau awal pekan tadi untuk mereka karyawan, untuk kita pengeluaran belanja, alhamdulillah Delima masih punya sisa gitu untuk tabungan Delima sendiri gitu. Karena saya pisahkan itu Mas untuk tabungan Delima dengan saya sendiri pun saya ikut di ini ikut digaji sama Delima gitu. Jadi memang ibaratnya ditotal lah. Ya. Kalau ngomongin kalau di uang ya berarti uang usaha dan uang usaha Ya, kita sebagai pemilik ya benar. dapat gaji untuk hidup kita gitu. J. Usaha punya cadangan modal untuk terus bisa dikembangkan, dan ini biasanya nggak banyak dikerjakan juga sama pelaku-pelaku UKM yang lain Mas. Kadang pancine bolong wis bingung. Iya. Bingung le arep golek tuku meneh gitu ya. Ya? Corona kemarin bolong. Apalagi corona kemarin gitu ya. Oh iya, ngomongin corona Mas. Bakpiamu itu gimana kemarin Mas? Iya. Itu corona memang saya pikir semua pelaku usaha ya itu gulung, bahkan ada yang gulung tikar dan masih ada yang gulung-gulung belum gulung tikar. Saya meliburkan itu di tahun berapa? 2020 ya. Saya meliburkan kios atau tempat itu selama 3 bulan. Waktu itu cuma 3 bulan kita liburkan, produksi juga. Tetapi kita saat itu kita merumahkan orang-orang yang bagian dari Delima. Tapi setelah 3 bulan itu, selama 3 bulan itu kita berpikir kasihan juga untuk terlalu lama mereka nggak bekerja gitu kan. Bahkan harus ada perputaran karena mereka ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih single. Dan kalau di Delima pun ya alhamdulillah untuk dampaknya aja cuma kita nggak dapat penghasilan di situ di bulan-bulan itu gitu. Tapi alhamdulillah untuk Delima sendiri masih bisa operasional, maksudnya masih bisa buat nutup di 3 bulan itu. Nah, setelah kenapa cuma 3 bulan, yang padahal itu pandemi itu lama ya, 1 tahunan lebih tuh. Saya telepon, saya suruh ke sini, saya suruh produksi di Delima. Dia tanya apakah pasarnya sudah ramai ataukah pasarnya sudah bisa buat jualan. Belum. Tapi saya undang mereka ke sini untuk kita mulai produksi. Kita punya tekad apa? Kita buat produk terus kita jualan, mosok orang sing tuku itu. Ya. Nanti sebenarnya ada berusaha yang di atas yang menentukan itu hasil, entah kita mau dikasih berapa. Saya usahakan itu jam 5 pagi saya bangun Mas. Itu target saya, karena untuk wisata kan nggak ada sama sekali. Kita di jajanan pasar. Itu benar saya lakukan. Waktu itu kita produksi, ya kapasitasnya nggak seperti sebelum corona. Tapi yang penting orang produksi itu bisa bekerja dan dapatkan hasil. Saya sendiri yang muter. Setiap jam 5 pagi kita sesar ke pasar Gamping, pasar sampai Condong Catur sana. Di jajanan pasar pinggir jalan itu kita kemas bakpia itu dengan kemasan kecil-kecil, maksudnya satu plastik itu isi berapa, jadi yang pembeli itu bisa beli bakpia per biji. Setiap jam 5 pagi saya bangun, saya muter ke jajanan pasar itu, saya titip bakpia gitu. Bu, titip bakpia. Oh ya Mas gitu. Bahkan kemarin itu sampai 17 titik. Saya kasih bakpia itu, maksudnya mau dititipin bakpia itu. Terus kita rutenya diputar dibagi 2. Saya sendiri yang muter terus Senin mungkin di Selatan Ring Road, Selasa di Utara Ring Road gitu. Jadi setiap 2 hari sekali bakpia yang saya titipkan itu saya cek masih berapa dan yang terjual berapa. Nanti saya ganti yang baru.
Alhamdulillah Mas, di situ berjalan sampai 2 bulan, bisa untuk mereka yang produksi itu bisa bekerja lah di situ. Karena pasar di Malioboro khususnya wisata, kita tahu sendiri kan, wisata di istilahnya di stop lah, belum boleh berkunjung, bahkan dari yang jauh ke tempat lain itu kan belum boleh. Nah itu strateginya kita sasar pasar atau jajanan pasar yang di situ lengkap, semua jajanan ada. Kita nggak mentarget untuk banyaknya berapa yang terjual, tetapi yang penting orang produksi itu bisa bekerja, bisa muter lah bisa ibaratnya. muter ya. Seperti itu ya, alhamdulillah berjalan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan kita mulai jadi waktu kita libur 3 bulan, 2 bulan kita sasar jajanan pasar, total 5 bulan kita di situ, baru kita buka lagi di lapak di Malioboro. Gitu. Mas, selama 7 tahun 7 tahun lebih lah, 7 tahun ini dari mulai produksi ya. Iya. Ada masa-masa bagus, ada masa-masa surut. Momen apa sih sebetulnya yang paling membuat bisnis jenengan ini atau jenengan merasa berada pada posisi paling kritis gitu? Pernah ngerasain nggak? Saya pikir corona kemarin paling mau kritis maksudnya. Itu yang paling pahit. Saya pikir seperti itu. Tetapi karena semuanya berdampak, kita bisa menyiasati dan kita bisa sedikit ngerem apa yang menjadi keinginan, tapi kita alihkan apa yang menjadi kebutuhan. Di situ cuma sebentar saja, ternyata 3 bulan sampai 5 bulan itu, setelah masa itu kita bisa pulih kembali gitu. Jadi untuk kritisnya mungkin dibilang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk di keuangan perusahaan sendiri, ke Mbak Pia sendiri, kritisnya itu ketika apa ya? Ya karena kita di tempat wisata, setiap harinya ada wisata. Alhamdulillah Malioboro itu bisa mengangkat Mbak Pia Delima sampai ke umur 7 tahun itu, karena itu tempat sentralnya kita di Malioboro. Ya, untuk kritisnya gimana ya Mas? Bisa jalan lah. Jadi masih ini ya, ibaratnya ketika ada masa krisis, aku melihat tadi beliau mencoba untuk nyari jalur yang lain, yang pada akhirnya itu bisa mengoperasionalkan si Delima lagi, sampai akhirnya juga mulai buka lagi dan mulai bangkit lagi sampai hari ini. Mas, terakhir nih Mas, udah panjang sekali obrolan kita. Terakhir nih Mas, tips bagi kawan-kawan yang sedang mulai usaha agar memang usahanya dia ini bisa sustain, bisa panjang, bisa berdampak lebih banyak ke sekitar. Apa yang bisa jenengan berikan ke kawan-kawan? Menurut saya sampaikan nanti ke teman-teman, mungkin bisa untuk dipakai ataupun seperti apa. Yang pertama, kalau kita mau berusaha, kita kan menjual produk. Di sisi lain yang kita kerjakan ini, kita buat produk, kita jual. Jadi produk ini jangan tanggung-tanggung. Misalnya kita buat yang misalkan kalau makanan yang enak sekalian, terus komunikasilah dengan konsumen, karena itu suatu kebanggaan ketika konsumen itu merespon bagus, dan suatu pembelajaran ketika konsumen itu merespon kok ini kurang ini gitu. Terus harus tekun kita kerjakan. Terus jangan lupa kita juga selalu berdoa, beribadah, dan bersedekah. Seperti itu Mas. Kuncinya itu aja dulu saya. Siap, Mas Antoni, Mas Ari Antoni lengkap ya, Mas Ari Antoni. Terima kasih atas waktunya. Siap Mas. Kita doakan bareng-bareng usahanya terus tumbuh. Amin. Insya Allah, dengar-dengar Mas Tony ini punya mimpi untuk buka oleh-oleh sendiri nantinya. Iya. Kita doakan segera bisa terwujud, bisa lebih berdampak lagi ke masyarakat lebih luas tentunya. Amin ya bro. Sukses selalu, Amin, Mas ya. Tony. Amin. Makasih Mas Imam. Siap, sama-sama. Itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Mas Ari Antoni, pemilik dari Bakpia Delima. Semoga obrolan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Safi. Bye-bye.